Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melihat fasal pembahasan yang baru, fasal berikutnya setelah pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang para ibu yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang faslun fi hawadinihi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 82 dari kitab Zadul Ma'ad. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti bacaannya, teksnya telah saya bagikan tadi sore sekitaran jam 6 melalui via grup WhatsApp kita. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fasal pembahasan baru ini berbicara tentang hawadinuhu sallallahu alaihi wasallam. Hawadin itu jamak dari haudinah. Siapa saja yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengasuh maknanya lebih luas daripada menyusui. Kalau menyusui sekedar menyusui atau juga mengasuh, tapi juga jika kita mengatakan mengasuh, maknanya lebih luas karena walaupun seorang perempuan itu tidak pernah menyusui Rasul, asal dia sudah pernah terlibat dengan kedua tangannya mengasuh Rasulullah di masa kecil, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori pembahasan ini, haudinatun, siapa saja yang pernah mengasuh Rasulullah. Maka nanti Bapak Ibu pembahasan ini juga ada dalam fikih sebenarnya. Kalau dalam sejarah yang dibahas siapa saja yang pernah mengasuh Rasulullah, di dalam fikih ada satu kajian namanya hadonah. Hadonah itu diterjemahkan ke dalam istilah hukum perdata Islam, dalam konteks Indonesia namanya pengampuan, hak pengampuan. Jadi misalnya seorang perempuan bercerai dengan suaminya, siapa di antara kedua pihak itu yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, itu yang disebut dalam fikih dengan hadonah. Jadi pembahasannya kalau dalam sirah nabawiyah, siapa yang mengasuh Rasulullah di masa beliau kecil, sedangkan dalam fikih berbicara tentang hak, hak pengasuhan atau pengampuan atau yang disebut dengan hak adonah. Ini menarik karena dalam fikih selama-lamanya perempuan lebih hak untuk hak asuh anaknya dibandingkan suaminya. Pernah terjadi suatu peristiwa di zaman Rasul, seorang perempuan bercerai dengan suaminya. Jadi kemudian perempuan itu mengeluhkan kepada Rasulullah karena mantan suaminya itu juga ingin merebut hak hadonah
yang dimiliki oleh si perempuan itu. Maka dia datang kepada Rasul, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna bani hadza batni lahu wi'an." Wahai Rasulullah, saya punya anak ini, dulu dia berada di dalam rahimku, berada di dalam perutku. Jadi perutku adalah rumah pertamanya. Itu maksud kana batni lahu wi'an. Jadi perutku merupakan rumah pertamanya. Wasadi lahu siqaan, dan air asiku adalah minuman pertamanya. Wahujri lahu hiwaan, dan pelukanku adalah perlindungan pertamanya. Wa inna zauji talaktani, tetapi suamiku telah menceraikanku. Ya, wa arada ayantazi'ahu minni, dan juga ingin merebut anak itu dari hakku, dari genggamanku. Maka Rasulullah kemudian berkata dalam hadis yang populer di dalam bab hadanah itu, anta ahaqi bihi malam tangkihi, kamu lebih berhak kepada anakmu selama kamu belum menikah lagi. Nah, jadi itu dalam bab hadanah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum jauh kita masuk lebih dalam membahas tentang hadanah, dalam Islam ada ketiga istilah ini nampaknya hampir sama tapi berbeda sebenarnya. Jadi ada 3 terminologi dalam fikih nanti, kelihatannya hampir sama tapi berbeda betul antara ketiga itu. Yang pertama yang kita jelaskan ini hadanah, hak pengampuan. Yang kedua hak perwalian. Hak perwalian dengan hak pengasuhan itu beda. Hak perwalian lebih kepada tanggung jawab perdata sebenarnya. Jadi tanggung jawab perdata itu dalam Islam ada di pundak laki-laki. Ya, misalnya kita punya anak perempuan kita mau menikah, yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya ya bapaknya, hak perdata, karena bapaknya wali. Kalau dia tidak punya bapak, tidak punya kakek, ya pamannya, ya kan? Atau saudara laki-laki daripada ayahnya. Nah, itu namanya perwalian. Nah, jadi beda dengan hadanah. Kalau hadanah, hak asuh selama-lamanya berada di tangan seorang perempuan, seorang ibu. Jadi Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Nanti kita akan membaca yang mengasuh beliau itu, ya, jadi makna mengasuh di sini yang mendidik, yang merawat. Ya, kalau bahasa kasarnya, kalau beliau ngences, yang ngencesnya Rasul itu bukan pihak keluarga bapaknya, tapi dari pihak ibunya gitu. Ya, jadi wali Rasulullah setelah bapaknya meninggal dunia ya kakeknya Abdul Muthalib. Jadi wali itu yang menanggung, yang memiliki beban tanggung jawab segala yang berhubungan dengan perdata, termasuk menafkahi, itu tanggung jawab wali, sedangkan yang merawat itu tanggung jawab dari pihak keluarga perempuan. Karena yang namanya anak itu tentu lebih dekat ya biasanya kepada ibunya daripada ayahnya, seperti itu. Ya, kalau dulu di masa Rasulullah SAW bahkan jika sudah tidak ada wali lagi, yang paling berhak untuk menjadi perwalian mereka itu adalah Rasul. Jadi kalau sudah tidak ada lagi wali, tidak ada lagi kerabat, maka seorang perempuan itu walinya adalah Rasul. Nah, maka kemudian posisi Rasul di masa kita sekarang diwakilkan kepada hakim itu. Perempuan gak ada lagi kerabat, mau nikah, gak ada yang menikahkan, maka pada saat itu beralih kepada wali hakim. Karena melihat posisi Rasulullah dulu menjalankan peran itu dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam. Dan ini terekam dalam banyak hadis. Salah satunya di dalam Sahih Muslim, ada seorang perempuan janda namanya Fatimah. Fatimah ini tidak punya keluarga, tapi dia janda cantik. Yang menurut hadis itu janda cantik, janda kembang kalau bahasa kita sekarang. Dan gaya hidupnya itu, lifestyle-nya itu tinggi. Ya, sehingga benar-benar menarik perhatian banyak laki-laki yang hidup di masa itu. Maka kemudian datang menghadap janda ini 3 orang. 3 orang laki-laki datang melamar janda ini. Satu namanya Abu Jahmin, satu lagi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, satu lagi namanya Usamah bin Zaid, datang mengkhitbah, mengajak nikah lagi janda ini. Namanya Fatimah janda itu menurut
riwayatnya dalam Sahih Muslim. Nah, Fatimah ini bingung mana di antara ketiga orang ini yang akan dia nikahi. Maka dia datang kepada Rasulullah karena dia tidak punya keluarga lain lagi. Dia tanya, ya Rasulullah, ada 3 orang yang mengkhitbah saya. Yang mana yang saya pilih? Rasulullah kemudian dengan faktual, dengan melihat keadaan si perempuan, Rasulullah mencari yang cocok dengan keadaan perempuan ini. Maka Rasulullah berkata, amma Abu Jahmin fala yadha asahu an atiqihi. Abu Jahmin ini ternyata orang sepuh, usianya sudah sepuh, tapi kaya raya, Pak. Usianya sepuh tapi kaya raya. Nah, kalau bahasa Rasulullah kiasan ini ya. Si Abu Jahmin itu janganlah taruh tongkat di lehernya. Udah tua nggak nyadar. Ya kaya, tapi ini wanita agak janda kembang. Tidak sanggup lagi. Yaitu kiasan Rasulullah. Yang namanya orang tua itu kan kalau jalan pakai tongkat. Jadi tidak sanggup lagi meladeni perempuan muda. Ya diibaratkan oleh Rasulullah, jangan taruh tongkatnya di leher. Nanti kalau jalan gemetaran. Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu fair, adil. Tidak muluk-muluk langsung maksa kawin sama Abu Jahmin. Enggak seperti itu. Rasulullah itu orangnya melihat kriteria yang cocok dengan si perempuan tadi. Maka orang kedua namanya Muawiyah. Amma Muawiyah fasa'luki lama lalahu. Karaktermu yang lifestyle ini tinggi, enggak bisa dia laki-laki kiri, kantong kering. Anak muda, gagah perkasa anak muda itu. Tapi kerjanya belum mapan. Calonnya ini lifestyle-nya tinggi. Maka kata Rasulullah fasa'luki lama lalahu. Karaktermu yang seperti ini enggak cocok sama dia. Dia kiri, kantongnya tipis. Maka kemudian Rasulullah berkata, ingkihi Usamah bin Zaid. Kawinlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid itu titik tengah. Ya, masih anak muda tapi tidak terlalu kiri lah. Nah, ada penghasilan dikit, cocok dengan kriterianya si Fatimah. Maka Rasulullah menikahkan perempuan ini dengan Usamah bin Zaid. Jadi dulu perwalian itu di tangan Rasul, dan perwalian itu selalu berada di garis keturunan laki-laki. Kalau hadanah, Rasulullah lebih memprioritaskan garis perempuan. Nah, ada satu lagi namanya nasab. Kalau nasab itu para pihak, Bapak Ibu, suami dan istri punya nasab. Jadi seorang anak itu bawa nasab dari bapaknya, sekaligus juga bawa nasab dari ibunya, seperti itu. Dalam Islam seperti itu. Nasab itu dikenal dari 2 pihak. Bukan hanya bapak, tapi juga ibu. Bahkan dalam konteks tertentu, seseorang anak tidak mengetahui bapaknya, maka 100% dia bernasab kepada ibunya. Nabiullah Isa alaihissalam tidak punya bapak. Maka dia disebut dalam Al-Quran Isa bin Maryam. Isa putranya Maryam, bernasab kepada Maryam, kepada keluarga ibunya. Ya, begitu juga ada sahabat Rasulullah yang enggak diketahui bapaknya, Abdullah. Maka dia disebut dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, dia bernasab kepada ibunya. Atau sekarang kita kenal keluarga Habaib, keluarga Ashraf. Ya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Sadah, Alu Ba'lawi. Mereka itu bernasab kepada Rasulullah bukan melalui keturunan laki-laki, karena Rasulullah punya anak laki-laki semua meninggal di usia kecil. Tidak ada yang sampai akil balik bahkan. Yang mereka berketurunan sambung nasabnya kepada Rasulullah melalui putrinya Rasul, namanya Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau nasab itu 2 pihak, kalau wali dari pihak laki-laki, kalau hadanah dari pihak perempuan prioritasnya. Jadi seperti itu, jangan salah-salah campur aduk seperti itu Bapak Ibu. Maka pembahasan ini penting. Sebelum saya baca kitab sejarah, sedikit menyentuh fikih, tapi ada kaitannya dengan apa yang ingin kita bacakan di malam yang berbahagia ini. Nah, kalau seperti itu keadaannya, mari kita baca sekarang. Famin hunna ummuhu. Jadi yang pertama sekali pasti yang mengasuh Rasulullah ya ibu kandungnya sendiri, ibu biologisnya. Ya, ibunya Rasulullah Aminatu binti Wahbin bin Abdi Manafin bin Zahra bin Kilab. Jadi Aminah putrinya si Wahab atau Pak Wahab
bin Abdul Manaf, anaknya Abdul Manaf. Jadi ketemu dengan Rasulullah atau ketemu dengan nasab bapaknya Nabi, suaminya Aminah Abdullah pada kakek yang namanya Abdul Manaf. Jadi kalau Abdullah putranya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib itu putranya Hashim, Hashim itu putranya Abdul Manaf, ya gitu. Maka ketemunya pada kakek yang bernama Abdul Manaf. Ini sebenarnya masih saudara. Bapaknya Nabi Abdullah masih saudara dengan ibunya Nabi Aminah, masih saudara mereka itu. Ketemu pada kakek yang ketiga, ya namanya Abdul Manaf kalau dari pihak Aminah. Tapi kalau dari pihak Abdullah ketemu dari kakek yang keempat. Berarti kalau ditarik-tarik dengan bahasa kita, seharusnya Aminah itu masih makciknya. Itu Habijah gitu ya. Masih makciknya dari bapaknya Nabi Abdullah. Ya, jadi seharusnya Nabi atau Abdullah nyebutnya makcik gitu. Tapi makcik yang sudah berselang jauh ya ketika kakek-kakek yang keempat itu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa minhunna juga di antara para perempuan itu yang pernah mengasuh Rasulullah namanya Suwaibah. Ini cerita kita pada pertemuan yang lalu. Bukan hanya Hadinatul Rasul, orang yang pernah mengampuh atau mengasuh Rasul, tapi juga Suwaibah ini adalah ibu yang pernah menyusui Rasulullah, ya Ummahatul Murdi'ah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Halimatu Sa'diyah, begitu juga Halimatu Sa'diyah. Jadi Rasulullah kedua orang ini selain ibu yang pernah menyusui, tapi juga orang yang pernah merawat atau mengasuh Rasulullah. Wa Syaima'u ibnataha, dan Syaima putrinya Halimatu Sa'diyah. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan keluarganya Halimatu Sa'diyah, suaminya, termasuk putri-putri dan anaknya. Salah satunya namanya Syaima. Syaima ini kemudian menjadi selain saudari sesusuan Rasulullah, Syaima ini juga yang mengasuh, merawat Rasul. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam hadonah, dalam bab hadonah itu ada ajaran Nabi paling layak, paling patut mengajarkan anak kita itu ya diri kita sendiri, tangan kita sendiri. Jadi melawan sunnah kalau anak kita itu diserahkan kepada pembantu. Yang mendidik dia pertama itu pembantu, itu melawan sunnah namanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak kita ngafal Al-Fatihah sama pembantu kita. Jariahnya kemana nanti? Karena Al-Fatihah itu kan dipakai terus. Kalau dia anak soleh, berarti dia pakai terus dalam sholatnya. Minimal sholat itu 17 rakaat sehari semalam. Nah, kalau anak kita bisa baca Al-Fatihahnya ngajari pembantu kita, jariahnya kemana Pak? Ke pembantu kita atau ke kita? Ke pembantu kita. Maka itu tidak sunnah sama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dulu punya anak, yang ngajarinnya adalah ustadz di TPA, sudah sekarang kalau punya cucu Bapak Ibu itu harus bisa Al-Fatihah sama Bapak, sama Ibu. Jangan diserahkan sama orang lain, itu sunnahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalaupun si bapaknya sibuk, si ibunya sibuk, maka yang paling berhak mengasuh dia itu adalah saudarinya sendiri itu. Nah, ini belajar dari peristiwa sejarahnya Rasul. Rasul itu juga dididik oleh saudari sesusuannya, kakak yang paling dewasa itu. Maka biasanya anak pertama itu bawaannya, kalau dia anak laki-laki ke bapak-bapakan. Kalau dia itu anak perempuan, dia ke ibu-ibuan, gitu kan? Karena dia harus mengayomi adik-adiknya yang di bawah dia. Ya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi anak pertama itu biasanya tanggung jawabnya besar, lebih besar dibandingkan anak-anak yang bontot, yang biasanya manja-manja itu ya anak terakhir. Dia tidak punya rasa tanggung jawab. Tapi kalau seorang kakak yang senior, dia bertanggung jawab penuh Bapak Ibu. Ya, maka banyak cerita seorang kakak yang setia kepada adik-adiknya itu, dia rela berkorban. Ya, karirnya nggak terlalu sukses karena harus bekerja sambil belajar demi kesuksesan para adiknya. Maka disitulah Islam memberikan hak perwalian. Wali itu bahkan juga berhak untuk mewariskan dari saudaranya tadi Bapak Ibu dalam Islam. Jika saudaranya tadi itu tidak ada anak laki-laki, dia hanya akan menjadi asobah, yang akan mengambil semua sisa harta. Fair kan caranya?
Fair dalam Islam, Bapak Ibu. Maka jangan bilang hukum faraid itu tidak fair. Allah sudah punya hitung-hitungannya sendiri. Ya, jangan pakai hitungan-hitungan kita, pakai hitungan-hitungannya Allah seperti itu. Baik, wahya ukhtuhu minaroda'ah. Ya kan, Syaimah ini adalah saudari sesusuan Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh nikah. Jadi mahram. Ya, jadi mahram. Jadi mahram itu tidak boleh dinikahi oleh Nabi, haram hukumnya. Ya, kanat tahdunuhu ma'a ummiha. Jadi Syaimah ini tahdunuhu ma'a ummiha, mengasuh Rasulullah SAW bersama ibunya, ya, bersama Halimatus Sa'diyah. Baik. Wahyallati qadimat alaihi fi wafdi Hawazin. Ya, ini tulisannya terbalik. Hawazin, seharusnya alifnya itu setelah waw. Ya, ini dalam kitab ini terbalik. Alifnya itu setelah huruf zai. Ya, sebenarnya yang betulnya bacaannya Hawazin. Salah satu suku yang berada di sebelah timur laut dari kota Mekah. Jadi diceritakan di sini Syaimah ini wahyallati qadimat alaihi, dia menghadap, berjumpa kembali dengan Rasulullah setelah sekian lama berpisah dari Rasulullah, fi wafdi Hawazin, setelah peristiwa datangnya para utusan dari suku Hawazin. Jadi peristiwa itu sendiri Bapak Ibu terjadi 15 hari setelah Fathul Mekah. Jadi 15 hari. Jadi Fathul Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Maka pada tahun 8 Hijriah itu setelah Fathul Mekah, Rasulullah bermukim di kota Mekah selama 15 hari. Jadi setelah menaklukkan kota Mekah, tidak langsung buru-buru pulang ke kota Madinah Rasul. Beliau mukim, ya lepas kangen lah sama kampung halamannya. Selama ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15 hari. Tapi tiba-tiba terdengar desas-desus, terdengar isu. Kalau ada suatu suku di sebelah timur laut kota Mekah, ya, membuat sekutu untuk melawan Rasulullah, untuk menyerang kota Mekah. 3 suku itu Saqif, kemudian Ghatfan, dan suku Hawazin yang kita ceritakan ini. Mereka membuat persekongkolan untuk melawan Rasulullah. Akhirnya sebelum diserang, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, yang pada saat itu kan berlipat-lipat kali ganda. Jadi gabungan antara orang Ansor atau orang Madinah yang sudah masuk Islam dengan penduduk Mekah yang baru Muslim dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi semua penduduk Mekah atau tentara gabungan Mekah dan Madinah yang baru masuk Islam itu digabungkan oleh Rasulullah dan berangkatlah ke suatu daerah yang namanya Hunain. Ya, daerah di timur laut itu namanya Hunain. Dihuni daerah itu oleh 3 suku besar, Hawazin, Ghatfan, dan Bani Saqif. Nah, datang Rasulullah SAW situ dengan jumlah pasukan perang 12.000 orang. Dan sepanjang sejarah Maghazi, sepanjang sejarah perang yang langsung Rasulullah memimpin di dalamnya, itu pertama sekali jumlah pasukan Islam lebih dominan dibandingkan pasukan non-Muslim. Kalau dalam perang-perang sebelumnya itu pasukan Islam selalu minoritas. Lebih banyak pasukan non-Muslim. Perang Badar misalnya, 1000-an lawan 300-an. Atau perang Uhud, 1000-an lawan 3000-an pasukan kafir Quraisy. Apalagi perang Ahzab, pasukan sekutu Arab yang berjumlah 10.000 orang melawan 3.000 atau 4.000 daripada penduduk kota Madinah. Jadi sebelum-sebelumnya, dalam perang-perang sebelumnya, itu Rasulullah selalu lebih sedikit pasukannya dibandingkan dengan pasukan non-Muslim. Baru kali pertama itu dalam perang Hunain lawan 3 suku tadi, salah satunya Hawazin, Nabi Muhammad bawa bala tentara yang jauh lebih besar daripada pasukan musuh. Tapi kejadiannya terbalik, Pak. Rasulullah kalah dalam perang itu. Nah, maka dalam ayat Al-Quran itu jangan anggap sepele kelompok kecil, karena boleh begitu banyak
dalam sejarah umat manusia kelompok kecil itu mampu mengalahkan kelompok yang lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, kata Allah. Berapa banyak kelompok kecil minoritas tapi mampu mengalahkan kelompok mayoritas, kelompok banyak, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jaminan itu. Perang Badar, pasukan Nabi cuma 313 orang, kalah telak orang-orang Quraisy itu, dominan. Nah, dalam perang Uhud, ini para sahabat jumawa, muncul rasa jumawa, rasa ini pasti menang. Dalam jumlah sedikit aja kita menang terus, apalagi banyak seperti ini. Nah, maka kemudian perang Hunain itu diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh Muhammad, kami telah banyak menolongmu dan para sahabatmu dalam banyak pertempuran. Wa yauma Hunain, begitu juga dalam perang Hunain. Idz a'jabatkum kasratukum. Pada awalnya kalian takjub dengan jumlah kalian yang banyak itu. Falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah yang banyak itu tidak ada gunanya sama sekali. Seperti buih di lautan itu. Banyak tapi tidak ada guna sama sekali. Buat apa? Falam tughni ankum syai'a wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bahkan pada saat perang Hunain itu dunia yang luas ini terasa sempit karena kekalahan itu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, daerah Hunain itu daerah dataran tinggi. Nabi Muhammad SAW dengan 12.000 orang sahabat lewat di satu lereng yang di atasnya itu ada bukit. Jadi Rasulullah tidak duga, begitu juga para sahabat. Padahal Rasulullah punya banyak intelijen, tapi tidak sampai informasinya. Tidak menduga di atas itu sudah ditunggu sama pasukan-pasukan kafir Hunain itu. Orang-orang Hawazin, Bani Ghatfan, Bani Thaqif, mereka tunggu di atas. Sebagiannya di bawah menghadap, nunggu di seberang lereng bukit itu. Jadi Rasulullah mikir cuma di depannya aja yang pasukan musuh. Ternyata lewat di lereng itu dilempari dengan anak panah dari atas, dilempari dengan batu, kocar kacirlah 12.000 pasukan Rasulullah. Lari semuanya, ngacir semuanya. Sahabat-sahabat tinggal beberapa orang lagi yang mengitari Nabi. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8, yang lain pada lari semua. Sehingga Rasulullah bertanya, Aina antum ya muhajirun? Kemana lari kalian wahai muhajir? Kemana lari kalian wahai ansar? Saking agak kesalnya Nabi Muhammad, dalam banyak buku sejarah diceritakan Nabi Muhammad memacu kudanya sendiri ingin menerobos pasukan kafir itu. Rasulullah ingin membuktikan ismatu Muhammadin itu lebih luas cakupannya daripada ismatun Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi dalam konsep nubuah ada yang namanya ismah atau kita lebih kenal dengan istilah maksum. Tapi maksumnya nabi-nabi sebelum Muhammad itu dari sifat yang bersifat amoral, yang tidak etik, yang tidak menjunjung akhlakul karimah. Itu namanya maksum. Jadi para nabi terjaga dari perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan yang tidak etis, perbuatan yang tidak menjunjung akhlakul karimah. Misalnya Nabi Yusuf mau buat maksiat dengan Zulaikha, tiba-tiba diperlihatkan sama Allah kan, walaula ar-ra'a burhana rabbih. Kata Allah dalam surah Yusuf itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf sudah mulai suka sama Zulaikha, begitu juga sebaliknya Zulaikha sudah berhasrat betul sama Yusuf. Walaula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Yusuf tidak melihat bukti kebesaran Allah. Nah, dalam kitab tafsir Jalalain itu dimaknakan bukti kebesaran Allah. Nabiullah Yusuf dimukasyafah oleh Allah bisa melihat bapak yang sangat dirindukannya, Nabiullah Yakub alaihissalam. Yusuf kan semenjak kecil udah berpisah dengan bapaknya. Dan Yusuf itu sayang sekali bapaknya, begitu juga Yakub. Bahkan saking sayangnya Yakub kepada Yusuf, wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa qadim. Matanya itu putih gara-gara tiap hari menangisi kepergian Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba diperlihatkan sama Allah. Tujuannya apa? Ismatun nubuwah, untuk menjaga kesucian Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad juga punya model ismah seperti ini. Maka saya sering cerita, di masa muda pun sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, ketika beliau punya hasrat seperti anak-anak muda kebiasaan, ingin melihat tari perut itu kan. Ketika Nabi Muhammad mau lihat tari perut, buat janjian sama temannya. Dibuat ngantuk sama Nabi Muhammad.
sama Allah. Ngantuk betul. Tidak terasa tiba-tiba tertidur. Ya, lelap tidurnya itu, pules. Sambil duduk, kadang-kadang sambil terbaring. Kapan jaganya, terbangunnya? Pada esok pagi. Nah, teman-teman Nabi Muhammad itu pada marah. Kamu katanya janjian mau nonton konser, bahasa kita. Nah, kalau kita nonton konser Sheila on Seven macam-macam lah. Nah, jadi kamu katanya mau nonton konser, tapi kok nggak tepati janji. Nah, Nabi Muhammad selalu bilang, saya ketiduran. Kita buat re-appointment, buat janji ulang. Ya, nanti malam ya. Nah, ternyata waktu nanti malam juga ngantuk lagi Nabi Muhammad. Itu ismatun Nabi dalam konteks tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis. Tapi Nabi Muhammad dijanjikan sama Allah juga ismatul nafsi atau terlindung jiwanya Nabi Muhammad dari cengkraman tangan-tangan orang-orang kafir. Nah, itu biasanya para ulama memahami dari firman Allah, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam taf'al, jika kamu tidak melakukan itu, fama ballaghta risalatah. Kamu tidak menyampaikan risalah agama Allah. Nah, kata Allah di penghujung ayat itu, wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari jamahan tangan manusia. Jadi Nabi mau membuktikan itu kapan Bapak Ibu? Dalam peristiwa Hunain. Terobos sendiri Nabi Muhammad itu dalam buku sejarah, kitab sejarah apapun lah Bapak Ibu baca. Sirah Ibnu Hisham termasuk Zadul Ma'ad nanti, atau juga kitab Rahikul Maktum yang terkenal itu. Itu Nabi Muhammad sendiri nunggangin kuda, para sahabat ditinggalin semua, tidak bisa pakai kata Nabi. Nabi mau membuktikan, saya Rasul, ana aqulul haq, saya berkata benar. Apa yang dijanjikan Allah itu adalah benar sendiri. Padahal tombak itu menghujam, nggak kena Bapak Ibu. Kalau kita mati konyol, jangan ikut ya. Kalau kita itu mati konyol, maka dalam jihad itu dalam kaidah fikih berfungsi kaidah yaktafiru dimnan mala yaktafiru qasdan. Jihad itu diampuni resiko perjuangan. Tapi kalau Bapak Ibu tujuannya mati itu nggak diampuni. Misalnya gini, mau jihad, tujuannya apa? Mati. Kita bilang, untuk apa kamu jihad? Saya mau mati syahid. Tujuan itu tidak diampuni dosanya. Karena kalau satu orang umat Nabi Muhammad cita-cita seperti itu masih oke. Tapi kalau 1000 orang umat Nabi Muhammad cita-citanya seperti itu, siapa lagi yang hidup? Coba Bapak Ibu bayangkan, ya kan? 1000 orang-orang soleh, cita-citanya mati semua. Kira-kira siapa yang tersisa? Nggak ada kan? Akhirnya yang di muka bumi ini yang tersisa siapa? Orang-orang bejat. Tapi kalau Bapak Ibu ikut jihad, tujuannya apa? Membela ajaran agama Allah. Resikonya apa? Mati. Maka mati itulah yang dihadiahi pahala syahid atau mati syahid. Itu yang dimaksud dengan kaidah fikih yaktafiru dimnan ma la yaktafiru qasdan. Jadi cita-citanya nggak boleh, tujuannya mati syahid itu nggak boleh. Itu resiko perjuangan gitu. Jadi misalnya kami dulu di pesantren ada Tengku Ham. Ada Tengku Ham. Ada Tengku Hamdani, itu terkenal itu, mukulnya kuat. Bahkan kalau beliau mukul itu sampai membekas. Tapi kan itu resiko belajar. Resiko belajar ya kena pukul. Karena kata para ulama, al-asa liman asa, tongkat itu bagi orang yang durhaka. Salah baca Al-Qur'an durhaka. Maka patut dia mendapatkan tongkat, dapat sabetan itu kan. Tapi jangan punya cita-cita belajar sama Tengku Ham untuk dapat sabetan, ya itu dosa. Itu cari masalah itu namanya. Tapi niatnya belajar, tujuannya nuntut ilmu. Dalam nuntut ilmu ada dinamika, kadang-kadang kita telat bangun subuh gitu kan, kena cambuk sekali, itu resiko. Ketika kena cambuk itu kita diganjari pahala sama Allah. Itu yang dimaksud yaktafiru dimnan ma la yaktafiru qasdan. Tapi anak-anak sekarang nggak paham ini, Pak. Nggak paham ini. Kena pukul padahal cuman dijewer sama gurunya, langsung Komnas Perlindungan Anak. Masuk penjara gurunya 6 bulan. Gara-gara tadi undang-undang perlindungan anak, nggak ngerti yang model seperti ini. Maka ilmu anak-anak sekarang itu nggak barokah. Apa tandanya nggak barokah? Baru belajar hari ini besok lupa. Nggak barokah. Nggak kuat ingatannya, nggak barokah orang seperti itu. Orang yang nggak menghormati guru itu nggak barokah ilmunya. Baik, ya jadi itu sedikit ulasan tentang perang Hawazin ya.
Nah, nanti Rasulullah ketemu balik sama saudari sesusuannya yang juga pernah mengasuh Rasulullah, namanya Syaimah, putrinya Halimatus Sa'diyah. Setelah perang Hawazin ini, ya, fa basatalaha ridaahu. Maka Rasulullah membentangkan ridaknya. Nah, Rasulullah punya ridak, pakai ridak, ya dia bentangkan. Dan semua nabi pakai ridak sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sunnah nabi itu. Termasuk Nabi Nabi Musa. Fa'arsil Haruna rida'ay yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, berikan saya pendamping Nabi Harun. Rida'an yusaddiquni sebagai rida saya, ya, sebagai pendukung dakwah maksudnya rida itu ya. Jadi Rasulullah fa basatalaha rida'ahu. Beliau bentangkan ridanya wa ajlasaha alaihi, dan dipersilakan kakaknya ini, kakak sesusuannya Syaimah, duduk di atas ridaknya Nabi, riayatan lihaqiha, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penghormatannya model seperti itu ada Bapak Ibu. Orang kita sekarang menganggap penghormatan yang model seperti itu sudah kita anggap lebay, atau kita anggap berlebihan, atau kita anggap sesuatu pengkultusan. Selama orang yang memberikan penghormatan itu ngerti dia melakukan ini bukan pengkultusan tapi penghormatan, itu sah-sah saja. Jadi Rasulullah ketika melakukan itu kan nggak mengkultuskan Syaimah. Rasulullah hanya menghormati, ini orang yang dulu pernah mengasuh saya. Maka Rasulullah bentangkan sorbannya dan kemudian dipersilakan Syaimah duduk di atas sorbannya Rasul. Atau misalnya Bapak Ibu baca nanti surat apa itu? Ada peristiwa dalam satu ayat dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sedang kasih pengajian, tiba-tiba datang sekelompok orang pahlawan perang Badar masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu itu enggak seluas Masjid Nabawi sekarang, kecil saja Masjid Nabawi, bahkan lebih kecil daripada masjid kita sekarang, kecil sekali masjidnya, Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu. Maka pahlawan perang Badar itu enggak kebagian tempat duduk, harus berdiri di luar masjid. Rasulullah sangat hormat kepada mereka, mereka pejuang Islam. Sedangkan banyak anak-anak, ya, yesterday cirit kata mereka, anak-anak cirit, ya, anak kemarin baru gede, ya, itu kan. Itu tiba-tiba duduk di depan dekat Rasul. Ya, Rasul melihat ini enggak pantas kejadian seperti ini. Maka Nabi meminta sahabat-sahabat junior ini bangun, kasih penghormatanlah sama pahlawan perang Badar. Ayo kalian bangun, itu ada pahlawan orang sepuh kemari. Nah, orang yang disuruh bangun ini keberatan, tidak mau bangun, keberatan. Akhirnya Nabi tidak maksa juga. Nabi itu orangnya nggak enakan. Kalau disuruh sekali ya nggak lakukan, ya sudah diam. Ternyata sikap nggak enakan Nabi itu ditegur sama Allah. Ya, maka ada firman Allah, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Orang beriman, kalau nabimu mengatakan berlapang-lapang, ayo gerak, geser-geser dalam majelis ilmu, tafassahu, geser kalian, yafsahillahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan posisimu nanti di surga kelak. Wa idza qila syuzu, kalau ada di antara kalian yang disuruh bangun sama nabi kalian itu, fansyuzu, bangun. Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah sudah angkat derajat orang tertentu. Orang yang dekat dengan Nabi dia angkat derajatnya. Ahlul bait dia angkat derajatnya. Kita harus ta'zim dengan ahlul bait. Ya, Bapak Ibu, enggak sah iman kita itu kalau enggak ta'zim ahlul bait itu. Enggak sah itu. Maka salawat pun kata sebagian ulama enggak sah kalau enggak ada wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad saya putus di situ, tidak sah. Bahkan sampai salawat dalam sholat kita itu ada wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi nggak sah salawat kita. Maka menghormati orang-orang tertentu yang sudah dihormati oleh Allah, yang sudah dihormati oleh Rasulullah, termasuk bagian penting dari ajaran agama Islam. Itu. Ya, maka Bapak Ibu, saya pernah ditipu sama
Ini enggak stereotip, tapi ini kejadian. Salah seorang keturunan Nabi, Said itu kan keturunan Nabi. Ya, tapi ya sudah deh, ya, ditipu. Saya nagih tetap, tagih itu hak saya, tunggu bahkan. Tapi tagihnya dengan cara sopan. Nggak mau saya marah-marah itu, karena tadi mengingat beliau itu asyraf, ya, keturunan Rasulullah, punya bernasab kepada Rasulullah. Jadi itu salah satu bentuk cara kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita biasanya orang yang ditipu itu nggak pernah rugi. Orang yang menipu itu bangkrut. Jadi coba pernah Bapak Ibu lihat orang yang ditipu itu bangkrut? Enggak. Ya, kita ditipu, nanti ada cara lain Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki. Tapi orang yang menipu itu biasanya nggak barokah rezekinya. Maka kemudian biasanya nggak bertahan lama rezekinya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Wa minhunna, dan di antara para perempuan yang pernah mengasuh Rasulullah itu al-fadilatul jalilatu Ummu Aiman barakatul Habsyiyah. Ya, salah seorang wanita agung, al-fadilatul jalilah, yang punya keistimewaan banyak, al-jalilah yang agung. Namanya Ummu Aiman. Ini kunyah kepada anak pertama beliau. Jadi Ummu Aiman itu pertama nikah dengan Ubaid bin Haris, tapi wafat orang ini. Ya, kemudian nikah dengan suami kedua, namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah, dulu namanya Zaid bin Muhammad. Ya, jadi Zaid bin Harisah salah seorang istrinya adalah Ummu Aiman. Nah, di sini dijelaskan barakatul Habsyiyah. Beliau ini orang Abyssinia, orang Ethiopia sekarang. Dulu ceritanya ketika pasukan Abraham datang ke kota Mekah, menyerang kota Mekah, Abraham itu kan lama mendengar Abdul Muthalib. Sebelum dia datang ke kota Mekah itu sudah dengar cerita tentang Abdul Muthalib, orangnya sangat dihormati oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Ya, jadi kemudian dia berazam, berniat akan menghadiahkan Abdul Muthalib itu seorang budak perempuan. Ya. Maka ketika Abdul Muthalib datang menghadap Raja Abraham, kemudian langsung diberikan seorang wanita perempuan, budak perempuan. Nah, namanya adalah Ummul Aiman. Ya, budak perempuan itu Ummul Aiman. Tapi nanti belakangan Bapak Ibu, kekaguman Abraham kepada Abdul Muthalib hilang, luntur. Gara-gara gini, Abdul Muthalib datang menghadap Abraham bukan untuk menegosiasikan sesuatu, bukan. Dia cuma minta gini, kamu sudah menawan 100 ekor unta saya, balikan. Ya, kalau kamu mau serang Ka'bah ya terserah, itu ada tuannya. Ka'bah itu punya tuannya sendiri. Tapi saya tuan onta-onta itu tuannya saya. Saya cuma mau melindungi onta-onta saya. Ka'bah itu biar urusannya Allah gitu. Kata Abdul Muthalib cuek. Dan itu membuat Abraham kaget. Kamu katanya orang terhormat, menjaga kesucian Ka'bah, menjaga kesucian kota Mekah. Tapi kok kamu tidak berusaha melindungi Ka'bah, itu kan? Ya, Abdul Muthalib cuma bilang, ya itu kan Ka'bah itu miliknya Allah, Allah yang jaga. Maka Bapak Ibu, saya nggak khawatir dikit pun sama agama Islam. Nanti ada orang ngomong, saya adalah pejuang Islam, saya menjaga. Nggak, mana ada kamu. Allah yang jaga agama Islam. Nah, kita pada bejat semua, ulama kita ini termasuk saya, Pak. Ini saya manusia bejat, tapi Islam tetap lestari kan gitu. Ya, kalau dulu oke lah, ulama-ulama kita itu hebat-hebat. Tapi sekarang Islam diwariskan ya kepada generasi seperti kita, generasi yang lemah, tapi kan tetap jalan. Masih ada sholat 5 waktu, maka yang jaga Islam itu bukan kita, Allah itu yang jaga. Nah, itu kejadian sama Abdul Muthalib membuat Abraham hilang respeknya, luntur kepada Abdul Muthalib. Nah, ini cerita tentang Ummul Aiman. Jadi seperti itu, tentang kisah Ummul Aiman. InsyaAllah akan kita lanjut kembali sirah nabawiyah kita ini pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah tidak memungkinkan kita baca pada pertemuan ini, akan kita lanjutkan kembali bacaan kita dengan kitab Zadul Ma'ad pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Malam Jumat depan takbiran ya, sudah malam takbiran ya. Kita istirahat, berarti pertemuan yang akan datang kita vakum satu pertemuan. InsyaAllah akan kita lanjut kembali setelah Hari Raya Idul Adha. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.